Pepatah mengatakan, sejarah ditulis oleh para pemenang. Nah, mungkin contoh kasus yang tepat untuk menggambarkan kalimat tersebut adalah kisah Thomas Alva Edison. Dunia kita mengenal Thomas Alva Edison adalah seorang penemu bola lampu. Ya, lampu yang sekarang kita pakai. Tapi siapa sangka, ternyata banyak sekali ilmuwan yang terpinggirkan atau tidak dimention dalam penemuan bola lampu ini. Jadi, Thomas Alva Edison ini adalah seorang penemu bola lampu atau penipu yang jenius. Selamat datang di channel Autori, channel yang membahas tentang histori, tokoh, ataupun cerita masa lalu yang mainstream dengan sudut pandang yang alternatif. Kali ini kita akan membahas cerita si Thomas Alva Edison, yang semua kita tahu dia adalah penemu bola lampu. Tapi siapa sangka ada alternatif historinya. Maka dari itu simak dan tonton video ini sampai habis, biar lu dapat perspektif dan alternatif cerita yang lebih menarik. Dulu di sekolah kita diajarkan bahwa Thomas Alva Edison ini adalah penemu bola lampu. Ya, lampu yang kita pakai saat ini katanya, kata guru-guru kita di sekolah itu adalah penemuannya Thomas Alva Edison. Kisah heroik ini tentunya sudah menjadi doktrin untuk semua anak-anak di sekolah dasar ya, bahwa Thomas Alva Edison ini adalah seorang penemu bola lampu. Nah, kisah klasiknya gimana? Jadi kita recap dulu kisah klasiknya atau cerita mainstreamnya. Thomas Alva Edison ini merupakan seorang penemu atau saintis yang membuat bola lampu di abad ke-19. Pada tahun 1879 dikatakan ya bahwa Thomas Alva Edison ini telah melakukan ribuan percobaan untuk membuat bola lampu. Pada akhirnya, di tahun 1880, Thomas Alva Edison ini berhasil mematenkan atau membuat hak paten atas bola lampu tersebut melalui dokumen paten AS 223898. Dan setelah paten itu diumumkan, akhirnya Thomas Alva Edison berhasil memproduksi bola lampu ini dan dijadikan produk yang dijual belikan ke seluruh dunia. Nah, disinilah teori alternatifnya kita akan mulai bahas. Oke, begini teori alternatifnya. Masalah dimulai ketika Thomas Alva Edison mencoba untuk memasarkan produk bola lampunya ini ke pasar atau ke market Inggris. Apa masalahnya? Masalahnya adalah di Inggris sendiri itu ternyata ada ilmuwan juga atau saintis juga yang telah lebih dahulu mematenkan hak paten atas bola lampu. Siapa dia? Dia adalah Joseph Swan. Jadi Joseph Swan ini dinyatakan telah terlebih dahulu membuat hak paten atas bola lampu di tahun 1878 atau 2 tahun sebelum Thomas Alva Edison mendapatkan hak patennya. Dan bahkan si Joseph Swan ini telah membuat demonstrasi bola lampu di kota Newcastle pada tahun tersebut. Nah, akhirnya karena Thomas Alva Edison ini digugat balik oleh Joseph Swan di Inggris, akhirnya dia nggak mau ambil pusing dan akhirnya Thomas Alva Edison ini lebih memilih ambil kompromi untuk mengkolaborasikan perusahaan bersama Joseph Swan yang akhirnya dinamakan Edison. Dengan seperti itu, Thomas Alva Edison berhasil meraup atau menggait market Inggris bersama Joseph Swan. Seakan-akan gak dikasih ruang buat bernafas, Thomas Alva Edison ini akhirnya mendapat gempuran masalah baru, yaitu dari Nikola Tesla. Thomas Alva Edison ini terkenal populer menggunakan teknologi direct current atau DC, ya, atau kelistrikan satu arah. Sedangkan Nikola Tesla ini menggunakan teknologi alternating current atau arus listrik bolak-balik yang pada akhirnya digunakan di teknologi modern seperti saat ini. Karena ego dan popularitasnya tidak mau tersaingi oleh Nikola Tesla, Thomas Alva Edison ini mulai berbuat curang. Bahkan sampai Thomas Alva Edison ini membuat demonstrasi di publik bahwa alternating current atau arus bolak-baliknya Nikola Tesla itu berbahaya. Bahkan sampai Thomas Alva Edison ini mendemonstrasikan dengan menyetrum seekor gajah dan menunjukkan ke publik bahwa teknologi ini berbahaya untuk publik. Namun pada akhirnya teknologi dan kualitas yang membuktikan. Nikola Tesla telah membuktikan bahwa dia benar dan teknologinya sendirilah yang pada akhirnya dapat membuat bola lampu ini bersinar terang benderang dengan sangat baik. Ironi memang, pada akhirnya kita hanya mengingat atau mengetahui bahwa Thomas Alva Edison lah yang dikatakan sebagai bapak bola lampu dunia. Padahal banyak sekali ilmuwan atau saintis lainnya yang berperan penting dalam penemuan bola lampu yang saat ini menjadi sumber kehidupan manusia.
Dinyatakan di Amerika Serikat bahwa Thomas Alva Edison ini telah membuat 1093 penemuan dan hak paten. Nah, usut punya usut, ternyata Thomas Alva Edison ini melakukan 1093 hak paten penemuannya ini tidak dilakukan sendiri, tapi Thomas Alva Edison ini lebih layak disebut seperti CEO atau ilmuwan bisnis kali ya. Karena pada saat itu Thomas Alva Edison ini membuat semacam laboratorium dan mempekerjakan banyak ilmuwan di situ. Tapi ketika ilmuannya berhasil membuat suatu penemuan, hak patennya diambil oleh Thomas Alva Edison. Ya mungkin kalau zaman sekarang mungkin simpelnya mungkin kayak organisasi ya, kayak NASA, dia bikin atau mempekerjakan ilmuwan, kemudian nanti ada temuan-temuan tertentu, ya beritanya kan penemuan NASA gitu kan. Kurang lebih mungkin kayak gitu. Nah, jadi apa kesimpulan dari alternatif history yang gue sampaikan kali ini? Jadi Joseph Swan itu sendiri yang memantik ide untuk membuat bola lampu, dan sedangkan Thomas Alva Edison sendiri yang memiliki visi untuk membuat bola lampu ini dapat diperjualbelikan seluruh dunia. Dan peran Nikola Tesla sendiri adalah penemu atau saintis yang membuat infrastruktur listrik yang dapat membuat bola lampu ini berfungsi dengan baik sampai masa modern saat ini. Dan pada akhirnya yang dilakukan Thomas Alva Edison ini sebagai bapak penemu lampu dunia ini, ya dia itu mengadopsi ide dari ilmuwan lain, kemudian memiliki visi yang besar, dan akhirnya membuat sistem ya bisnis yang dapat memperjualbelikan sehingga bola lampu ini menjadi komersil. Dan ya cerita akhirnya adalah tertulis di sejarah buku-buku sekolah bahwa Thomas Alva Edison ini adalah bapak bola lampu dunia. Ya gue pikir-pikir sih, Thomas Alva Edison ini ya bukan penemu, tapi dia lebih ke pebisnis yang berani ya mengambil langkah inovasi di zaman itu. Dan yang tidak kalah penting, dia akhirnya mengambil langkah media massa, publik medianya, dia kuasai semuanya, bahkan sampai akhirnya menjadi doktrin sejarah bahwa dia bapak penemu lampu di dunia ini. Sesuai kalimat di awal, sejarah itu ditulis oleh para pemenang. Ya mungkin itu gambaran yang cocok untuk kisah alternatif dari penemuan bola lampu ini. Kadang yang berperan penting dalam sejarah tidak tertulis atau tidak terpancar dan dapat spotlight yang cukup, dan malah yang punya inovasi atau visi dari sisi bisnis, dia yang memenangkan sejarah dan ya menjadi propaganda bahwa dia seorang ilmuwan jenius dan semacamnya. Ya itu dia kisah tentang Thomas Alva Edison versi alternatif yang mungkin kalian baru tahu atau mungkin kalian sudah tahu. Silahkan di-share pada teman-teman atau kepada saudara siapapun, dan kalau kalian punya perspektif lain boleh banget ditulis di kolom komentar. Sampai bertemu di video Altori berikutnya.